Penjol pahlawan perjuangan Minangkabau. Di jantung Pulau Sumatera, dalam hamparan tanah yang subur dan kaya akan budaya, lahir seorang pahlawan yang nama dan perjuangannya. Namanya adalah Imam Bonjol, seorang pemimpin perang yang berani dan cerdas dari Minangkabau. Ia dikenal sebagai sosok yang gigih melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Kisah hidup dan perjuangannya bukan hanya menceritakan keberanian seorang pejuang, tetapi juga tekad seorang pemimpin yang berjuang demi kemerdekaan dan keadilan untuk bangsanya. Asal-usul dan pendidikan. Imam Bonjol lahir dengan nama asli Muhammad Syahab pada tahun 1772 di Bonjol, sebuah daerah di Minangkabau. Minangkabau adalah tanah yang dikenal dengan sistem adatnya yang kuat dan kearifan lokal yang mendalam. Imam Bonjol tumbuh dalam keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan dan agama. Sejak usia muda, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan kedalaman pengetahuan agama yang mengesankan. Ia belajar di pesantren setempat dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mekah untuk mendalami ilmu agama lebih lanjut. Di Mekah ia bergaul dengan banyak ulama dan memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Pendidikan ini membentuk pandangan hidupnya, menjadikan seorang ulama yang bukan hanya memahami agama secara teori, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan-tindakan sosial dan politik. Kembali ke tanah kelahirannya, ia mulai dikenal sebagai seorang ulama yang bukan hanya memimpin salat, tetapi juga memiliki pemikiran yang progresif dan memiliki visi yang jauh ke depan tentang masa depan masyarakat Minangkabau. Awal mula perjuangan. Pada awal abad ke-19, Belanda mulai memperluas pengaruhnya di Sumatera Barat. Meskipun daerah tersebut terkenal dengan sistem pemerintahan adatnya yang kental, Belanda tidak berhenti mencoba menguasai dan mengendalikan wilayah ini. Para penguasa adat lokal merasa terancam oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang semakin mengekang kebebasan mereka dan merusak struktur sosial tradisional mereka. Imam Bonjol dengan latar belakang pendidikan agamanya dan kepemimpinan spiritualnya merasa perlu untuk bertindak. Ia tidak hanya melihat ancaman Belanda sebagai masalah politik, tetapi juga sebagai ancaman terhadap agama dan budaya Minangkabau. Pada tahun 1803, ia mulai menyusun strategi untuk melawan penjajahan Belanda. Ia menyebarkan pesan kepada rakyatnya tentang bahaya penjajahan dan pentingnya bersatu untuk melawan ancaman tersebut. Dengan kekuatan moral dan pengetahuannya, ia berhasil membangkitkan semangat perjuangan di kalangan rakyat. Pemberontakan Padri. Kepemimpinan Imam Bonjol semakin menonjol ketika ia memimpin pemberontakan Padri, sebuah gerakan bersenjata melawan Belanda yang berlangsung antara tahun 1803 dan 1837. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan Belanda yang merusak struktur adat dan merugikan ekonomi rakyat. Imam Bonjol bersama dengan pasukan pengikutnya yang dikenal sebagai Padri memulai perjuangan yang dipenuhi dengan pertempuran sengit melawan pasukan kolonial Belanda. Pertempuran pertama terjadi di daerah Bonjol, di mana Imam Bonjol dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Belanda. Kemenangan awal ini memberikan dorongan moral kepada rakyat Minangkabau dan menunjukkan bahwa perjuangan mereka melawan penjajahan tidak sia-sia, namun Belanda tidak tinggal diam.
Mereka mengirimkan pasukan tambahan dan memperkuat strategi militernya untuk menanggulangi perlawanan yang terus meningkat ini. Strategi dan kepemimpinan. Imam Bonjol tidak hanya mengandalkan kekuatan militer dalam perjuangannya, ia juga menerapkan strategi yang cerdas dan taktis. Ia memanfaatkan pengetahuan lokal dan pemahaman mendalam tentang medan perjuangan untuk melawan musuh yang jauh lebih kuat. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah perang gerilya, di mana pasukannya melakukan serangan mendadak, kemudian kembali ke tempat yang aman. Kepemimpinan Imam Bonjol sangat mempengaruhi moral dan motivasi pasukannya. Ia tidak sebagai seorang pemimpin yang tidak hanya berbicara tapi juga terlibat langsung. Ini membuatnya menjadi simbol perjuangan bagi rakyat Minangkabau yang melihatnya sebagai pahlawan yang rela berkorban demi kepentingan mereka. Kekuatan dan kelemahan. Meskipun Imam Bonjol dan pasukannya menunjukkan keberanian dan keterampilan bertempur yang luar biasa, mereka menghadapi banyak tantangan. Salah satu kelemahan utama mereka adalah keterbatasan sumber daya. Belanda memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan logistik yang kuat, sementara pasukan Imam Bonjol harus bergantung pada dukungan lokal yang terbatas. Selain itu, persatuan di antara para pemimpin lokal juga. Beberapa pemimpin adat memiliki kepentingan yang berbeda dan tidak selalu mendukung perjuangan Imam Bonjol sepenuhnya. Ini menyebabkan ketegangan dan perpecahan di kalangan para pejuang yang kadang-kadang mempengaruhi efektivitas perjuangan mereka. Keterbatasan dan pengkhianatan. Pada tahun 1830, Belanda melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan basis kekuatan Imam Bonjol. Pasukan Belanda dengan dukungan teknologi dan strategi militer yang lebih canggih berhasil merebut beberapa benteng penting dan mengurangi kekuatan pasukan Imam Bonjol. Selain itu, pengkhianatan dari dalam juga mempengaruhi perjuangan. Beberapa tokoh lokal yang awalnya mendukung Imam Bonjol akhirnya berpihak pada Belanda karena berbagai alasan, termasuk iming-iming hadiah atau kekuasaan. Imam Bonjol menghadapi situasi yang semakin sulit. Meskipun masih memiliki dukungan dari sebagian rakyatnya, kekuatan pasukannya semakin berkurang dan keadaan semakin tidak menguntungkan. Namun ia tetap berjuang dengan gigih dan tidak pernah menyerah pada prinsip-prinsipnya. Penangkapan dan hukuman. Pada tahun 1837, setelah bertahun-tahun pertempuran sengit, Belanda akhirnya berhasil menangkap Imam Bonjol. Penangkapannya merupakan pukulan berat bagi perjuangan rakyat Minangkabau. Imam Bonjol diadili dan dijatuhi hukuman mati. Namun mengingat statusnya sebagai pahlawan, hukuman tersebut diubah menjadi pengasingan seumur hidup. Imam Bonjol diasingkan ke Manado, Sulawesi, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi yang sangat sulit. Meskipun terasing, semangat perjuangannya tetap hidup di hati rakyat Minangkabau. Ia meninggal pada tanggal 16 November 1864, tetapi warisannya terus mempengaruhi perjuangan melawan penjajahan Belanda. Warisan dan pengaruh. Setelah kematian Imam Bonjol, perjuangannya terus dikenang dan dihormati sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Nama Imam Bonjol tidak hanya dikenang di Sumatera Barat, tetapi juga di seluruh Indonesia sebagai contoh kepemimpinan dan keberanian dalam perjuangan kemerdekaan.
Pemerintah Indonesia kemudian mengakui jasa-jasanya dengan memberikan berbagai penghargaan dan mengenang namanya dalam berbagai bentuk termasuk monumen dan nama jalan. Imam Bonjol menjadi ikon perjuangan nasional dan simbol dari semangat ketahanan dan keberanian melawan Belanda. Kisah Imam Bonjol adalah kisah seorang pahlawan yang berjuang dengan sepenuh hati untuk kemerdekaan dan keadilan. Ia tidak hanya memimpin dengan kekuatan fisik tetapi juga dengan kekuatan moral dan spiritual. Perjuangannya melawan penjajahan Belanda adalah bagian integral dari sejarah Indonesia dan merupakan pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan memerlukan keberanian, dedikasi, dan pengorbanan yang luar biasa. Imam Bonjol telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia dan namanya akan terus dikenang sebagai salah satu